Oke teman-teman, balik lagi di Papia Channel ya. Jadi kali ini kita mau review sebuah headphone. Ini headphonenya mereknya Gamen ya teman-teman ya. Jadi dia punya fitur RGB lightning effect, jadi bisa warna-warni nanti headsetnya. Dan juga driver speakernya ini 50 mm ya, atau 5 cm. Jadi cukup besar teman-teman. Untuk harganya kita beli offline di 285.000 teman-teman. Jadi cukup terjangkau. Di sini ada fiturnya 3D stereo surround, breathable soundproof cotton, jadi cushionnya itu nggak bikin panas ya teman-teman ya. Shining the audience karena dia berwarna-warni. Terus tailored for the game, jadi memang dikhususkan untuk gaming teman-teman. Dan di sini high tone quality. Nah, jadi suaranya bagus nih. Iklannya seperti itu teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat spesifikasi lebih rincinya lagi ya. Di sini kita bisa lihat bahwa ini modelnya GH1500. Untuk panjang kabelnya itu 2100 mm, 2 meteran teman-teman ya, 2 meter kali 5 mili. Untuk frekuensinya 20-20.000 Hz, speaker diameternya 5 cm teman-teman. Nah, powernya bisa sampai 30 mW. Nah, ini adalah spesifikasi teknisnya. Sekarang kita buka aja teman-teman, kita lihat isinya seperti apa ya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Jadi box ini cukup ini ya, premium. Kita lihat headphone-nya seperti ini teman-teman. Nah, kita lihat detail build quality-nya ya. Jadi di sini cukup bagus ini. Nih, sebentar. Kita lihat kabelnya dulu nih, karena kabel ini cukup amazing ya teman-teman ya. Ini kalau kita lihat kabelnya, jadi dia ada dua colokan. Satu colokan yang headphone jack 3,5 mm. Dan satu lagi USB. Jadi gunanya yang ini untuk headphone-nya dan yang ini untuk nyalain RGB light-nya ya. Dan untuk kabelnya ini berkualitas teman-teman, bagus banget nih. Tuh. Jadi kabelnya nih kabel bagus ini, nggak mudah robek nih. Kabelnya tebel ya, 5 mili dengan panjang 2,1 meter. Jadi cukup panjang teman-teman. Dan perlu diketahui bahwa ini headphone-nya dia hanya pakai kabel ya, jadi nggak bisa pakai Bluetooth. Jadi pastiin kalian colokin ke laptop ataupun ke HP yang ada headphone jack-nya. Nah, seperti ini ya. Tuh, jadi cukup bagus kualitas kabelnya nih. Bahkan kabel yang di sini juga bagus nih. Nggak mudah ringkih ya. Lalu kalau kita lihat headsetnya atau headphone-nya ini besi. Ada tulisan Gamen di sini, di headband-nya di atas ini. Dan ini lembut banget ya. Kulit sintetisnya ini sangat lembut. Begitu juga untuk telinganya ini juga sangat lembut teman-teman dan halus. Jadi build quality-nya sangat bagus ini. Nggak akan bikin telinga kalian panas. Dan ini kalau di kotaknya tadi breathable ya, jadi nggak akan bikin panas karena sirkulasi udaranya tetap jalan di sini. Ini di sebelah sampingnya, ini plastik, tapi plastiknya kualitasnya bagus nih teman-teman ya. Cuttingnya juga bagus, nggak ada yang melebar-lebar atau salah cutting. Warnanya abu-abu gelap, ada mereknya Gamen seperti ini ya. Tuh, ini juga nih, bagus ya. Nah, seperti ini. Tapi saya belum lihat nih tanda kanan kirinya di mana ya di sini ya. Lalu di bagian bawah ini ada untuk ngatur volume. Jadi dia hanya ada pengaturan volume saja teman-teman, tidak ada pengaturan next atau previous tracks ya. Nah, di dalam ini ada speakernya. Nah, oke, tentu ini bisa kita naik turunin ya. Jadi ini headphone-nya agak beda ya teman-teman ya. Biasanya kan kita bisa atur ininya ya. Tuh, ini nggak bisa, ini fix teman-teman. Jadi besi ini fix. Jadi yang membedakan dia di headband-nya. Nah, ini ada karetnya nih seperti ini. Tuh. Jadi ada kayak pegasnya di sini. Jadi ininya nggak bisa dinaik turunin. Sudah fix seperti ini. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, di sini kalau kita lihat, memang saya cari-cari dari tadi nggak ada ya tulisan left right-nya ya. Biasanya tuh ada tulisan. Tapi secara normalnya kita pakai headset itu di mikrofonnya di sebelah kiri. Nah, mikrofonnya ini juga bisa diatur nih, fleksibel kabelnya. Nah, pada saat pembelian itu kita ada paket adaptor seperti ini ya. Ini sebenarnya untuk PC zaman dulu ya. Karena kalau dulu kan kita di PC ataupun di laptop itu kan dua colokannya. Satu untuk headphone, satu untuk mikrofon. Nah, karena ini jacknya cuma satu, jadi kita colokinnya ke sini nih. Tuh. Nah, ini baru kita colokin ke laptop atau PC yang headphone jack 2. Ini kan dipisah nih. Ada mikrofon, ada headphone.
Kalau dulu kan colokan tuh dua ya, ada headphone, ada mikrofon. Kalau sekarang rata-rata colokan laptop tuh udah satu, udah gabung dia untuk headphone dan mikrofon. Nah, kita sekarang tes aja, kita colok ke laptop ya teman-teman ya. Nah, ini kita colokin ke laptop ya teman-teman ya. Jadi colokinnya USB dan headphone jack. Jadi dia nyala. Kalau USB-nya nggak kita colokin, kita cabut misalnya ya, dia suaranya tetap ada, tapi dia mati. Tuh, kita colokin lagi. Ini sekedar untuk gaya-gayaan aja guys. Tuh ya, nyala ya. Dan nyala lampunya ini teman-teman, ini kita nggak bisa atur. Dia udah nyalanya begini aja. Tuh, sebelah kiri kanannya ya. Oke, kita coba untuk dengerin lagu ini nih teman-teman. Greatest Audiophile Music. Kita coba dengerin dulu ya. Kita coba dengerin lagu Salma ya, telah lama ini ya. Saya coba nikmatin dulu lagunya, nanti baru saya review kualitas suaranya ya. Nah, jadi oke teman-teman, jadi gini ya kondisinya pada saat dipakai. Jadi memang dia itu nahannya di karet atas ini teman-teman. Ini tampilan kalau kita lihat dari samping ya, cukup nyala-nyala, mentereng juga. Dan kalau kita pakai ini lumayan nyaman ya, karena cushionnya atau pad titlingnya ini cukup empuk dan lembut. Jadi nggak terasa kasar teman-teman. Cuma memang kelemahannya karena ini bobotnya besar ya, jadi kita nggak bisa dengan gampang bawa pada saat traveling di pesawat gitu ya. Karena memang bobotnya gede banget nih, lebih cocok kalian gunakan saja pada saat di kantor atau dalam kondisi statik ya, bukan bergerak. Karena ini cukup besar. Kalaupun kita mau taruh di leher gini nih, agak kecekek nih teman-teman tuh. Agak kecekek di leher, jadi nggak bisa kita taruh gini. Kita harus taruh di meja atau kita dengerinnya sebelah gini. Ini juga agak susah karena headset ini terlalu besar ya gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita bahas tentang kualitas audionya ya. Jadi kalau menurut saya mungkin headphone ini memang ditujukan untuk gaming ya, karena dia pakai kabel. Jadi kalau kalian gaming, pakailah headphone yang berkabel biar nggak ada delay. Karena kalau kita pakai TWS yang wireless itu ketika main game ataupun nonton film itu akan ada delay teman-teman ya. Jadi memang kualitas suaranya bukan untuk pecinta musik ya, ini lebih cocok untuk yang gamer sama untuk Zoom gitu ya, karena kualitas mic-nya bagus. Kalau tadi saya mendengarkan ada 4 lagu ya. Pertama lagu-lagu pop zaman sekarang, itu lagunya Bunga Hati dari Salma. Itu cukup enak lah, suara si Salmanya kedengaran jelas. Tapi memang ciri khas headphone kayak gini tuh dia mengutamakan bass ya. Ketika saya mendengarkan lagu Fauzia yang judulnya La La La, itu bassnya enak, cuma memang karakternya bass itu menutupi vokalnya teman-teman. Jadi suaranya itu lebih mendem gitu ya, lebih mengutamakan bass. Jadi kalau kalian dengerin lagu-lagu yang orientasinya ke vokal seperti lagunya Adele, tadi saya dengerin lagu Adele, lagu Easy on Me, ataupun kalian senang dengerin lagu-lagu Andrea Bocelli gitu ya. Tadi saya dengerin Andrea Bocelli yang kisas-kisas itu kurang cocok dia teman-teman, karena memang kejernihan vokalnya itu ketutup sama suara bassnya gitu. Jadi lebih ketutup mendem suara bassnya. Tapi kalau kalian sering suka lagu-lagu yang ajek-ajek gitu ya, lagu-lagu disco, ini cocok karena bassnya cukup nendang. Cuman perlu perhatikan juga karena ini drivernya besar, ketika kalian dengerin lagu bassnya terlalu lama, mungkin telinga kalian akan sakit gitu ya teman-teman ya. Kalau kelamaan dengerin lagu bass, karena cukup kerasa tendangan speaker driver di dalamnya ini. Ya jadi gitu ya teman-teman ya. Kalau untuk clarity, kalau menurut saya mungkin agak kurang clarity vokal. Tapi kalau suka dengerin bass cukup oke. Cocok untuk gaming karena nggak ada delay. Jadi ya balik lagi ke kebutuhan ya. Kalau dengerin vokal kayaknya belum memenuhi standar ya. Karena suara mid-nya atau suara vokalnya itu ketutup sama bassnya. Seperti itu teman-teman. Apalagi kalau kita dengerin lagu-lagu yang banyak instrumen-instrumen seperti simbal, yang banyak nada-nada di frekuensi tinggi, itu juga nggak terdengar jernih ya melalui headphone ini teman-teman. Ya udah gitu aja ya mungkin review kita kali ini, semoga bisa memberikan informasi dan manfaat buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Nah, ini kita coba tes sound ya dari mic-nya ini. Jadi saya rekam video melalui webcam laptop dan suaranya ngambil dari mic ini. Ini cocok banget buat kalian yang suka Zoom karena memang mikrofonnya di depan mulut gitu. Kalau kita pakai TWS itu kan mikrofonnya jauh dari mulut ya, sehingga suaranya jauh. Tapi kalau ini dipastikan suaranya akan clear. Nah, apa yang kalian dengarkan sekarang adalah input suara dari mikrofon headset ini. Dan kalau menurut saya ini cukup clear ya, cocok banget untuk kalian Zoom meeting atau online-online seperti itu karena mic-nya clear banget teman-teman. Nah, ini tes hasil output mikrofon headset ini ya.